dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga semua kita berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat. Meski demikian, it's okay to not be okay. Perkenalkan, saya Pendeta Genisha, pendeta jemaat di GPIB Jemaat Gibeon Rumbai, yang diutus di 4 Pospolkes, yaitu Pospolkes Efata Belulas, Pospolkes Sumber Kasih DU, Pospolkes Pancaran Kasih DK3, dan Pospolkes Agape Kempas Jaya Riau. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan harapan firman ini dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kita menjalani kegiatan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kami dapat menjadi dasar dan kekuatan bagi iman kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 12 sampai 17. Injil Lukas pasal 9 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah pembacaan Injil pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 saat kita sedang berjuang untuk hidup di masa pandemi COVID-19, ada seorang anak berusia kurang lebih 10 tahun menonton berita dan melihat bahwa banyak orang mengalami kesulitan keuangan. Banyak juga yang diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian anak ini secara kritis bertanya kepada ibunya, ibu, saya kan masih kecil, tetapi saya ingin sekali menolong orang yang kesusahan itu. Lalu anak itu kemudian bertanya lagi pada ibunya, harus bagaimana supaya saya bisa menolong orang-orang itu? Lalu ibunya menjawab, kamu kan paling suka minum teh manis. Coba dalam 1 bulan ini, gula yang dipakai untuk minum teh manis itu kamu kumpulkan. Nanti gula yang sudah dikumpulkan itu bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian anak itu mencoba untuk menyimpan setiap gula yang akan dipakainya atau disendokkannya ke dalam teh. Lalu awalnya terasa sangat sulit karena minum teh dengan gula adalah sebuah hobi atau kebiasaan anak ini. Dan dia sangat gemar sekali untuk makan gula. Awalnya anak itu merasa sangat-sangat kesulitan, tapi dengan sabar ibunya menguatkan tekad anak ini karena anak ini punya tekad dan semangat untuk memberi. Sehingga 1 bulan kemudian terkumpullah 1 plastik gula dan diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan.
Karena merasa bahagia dapat menolong orang lain, anak ini pun melanjutkan kebiasaan baik itu. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, ilustrasi tadi mengantarkan kita pada pemahaman terhadap pembacaan pada pagi hari ini, bahwa narasi dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 12-17 memperlihatkan kepada kita tentang para murid yang melihat bahwa ada banyak sekali orang yang mengikuti Yesus Kristus, bahkan sampai ke tempat yang paling sunyi sekalipun. Pada saat itu hari sudah menjelang malam dan tidak ada tempat untuk menginap dan tidak ada cukup makanan untuk orang banyak. Sehingga para murid menyampaikan respon mereka yang memang cukup realistis kepada Yesus, yaitu suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Tetapi Yesus justru merespons permintaan para murid secara berbeda dan agaknya melampaui cara berpikir para murid yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maka jawab Yesus kepada para murid, "Kamu harus memberi mereka makan." Kalimat ini seperti menegaskan sebuah hal penting, yaitu berilah meski dalam keterbatasan dan kekurangan. Setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid supaya para murid membagikannya lagi kepada orang banyak. Yesus berdoa kepada Bapanya dan yang terjadi adalah mereka bukan saja makan kenyang pada malam itu, tetapi masih berlebih sampai 12 bakul. Tindakan Yesus memberi makan dalam keterbatasan dan kekurangan ini merupakan tanda kepedulian dan tanda bela rasa Yesus kepada orang banyak. Dalam hal ini, Yesus tidak memberikan pilihan atau tidak berdiskusi kepada para murid untuk mempertimbangkan nasib orang banyak, tetapi Yesus memberikan jawaban yang didasarkan pada cinta kasih, kepedulian, dan bela rasa kepada orang lain, yaitu berilah mereka makan. Yesus menjadikan dirinya sebagai berkat bagi banyak orang yang kelaparan pada saat itu dan tidak punya tempat untuk menginap pada saat itu. Gerakan cinta kasih Yesus Kristus itulah yang menjadi teladan bagi kita saat ini. Seperti halnya juga anak yang berusia kurang lebih 10 tahun tadi yang berusaha memberi dengan tulus meski harus bertengkar dengan dirinya dan keinginan dirinya sendiri. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, dalam hidup sehari-hari ini, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita mengusahakan diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Kalau belum, mari bersama-sama kita meneladani Yesus yang dengan kasih-Nya memberi dalam keterbatasan sekalipun, sebab Dia percaya bahwa Bapanya pasti mencukupkan. Dan jika kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, mari tetaplah lanjutkan hal baik tersebut. Semoga Tuhan terus menolong kita dan memampukan sahabat-sahabat GPIB sekalian untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab Tuhan Yesus memberkati kita untuk jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah sang berkat dan pengharapan, kami bersyukur boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk dapat mempersaksikan iman kami melalui doa dan menjadi penolong bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Allah, agar kiranya kami boleh tetap dimampukan untuk menjalani tugas dan panggilan kami dalam hal berbagi. Serta curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya GPIB dalam lingkup sinodal dan jemaat. Biarlah kiranya kemuliaan dan kebaikan Tuhan terpancar melalui kehadiran gereja kami. Kami pun meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk menopang kami menjalani aktivitas pada hari ini. Ada begitu banyak pergumulan, perjuangan, dan juga tantangan yang akan kami hadapi. Dan kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Kiranya cinta dan kasih Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami.
Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita di dalam Morning Call pada pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat dalam kerja layan kita hari ini. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kami, Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan, Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.